Halo, selamat malam Pak Dede Utomo dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Pak, yang terdiri dari saya sendiri, Ahmad Rifai, Saudara Muhammad Chandra Saputra, dan Saudara Fian Afifi. Terkait dengan mata kuliah lingkungan bisnis, hari ini kami akan mencoba membawakan review terkait dengan studi kasus mengenai Culture and Society dengan judul kasus A Social Culture Change Transforming in Iran. Atau dalam bahasa Indonesianya kita bisa artikan bahwa apakah perubahan sosial budaya sedang terjadi di Iran. Iran yang sebelumnya juga dikenal dengan nama Persia adalah sebuah negara di Timur Tengah yang terletak di Asia Barat Daya. Meski negara ini telah dikenal penduduk lokal sebagai Iran sejak zaman kuno hingga tahun 1935, Iran masih disebut sebagai Persia oleh dunia barat. Iran berbatasan dengan Azerbaijan dan Armenia di barat laut, Laut Kaspia di utara, Turkmenistan di timur laut, Pakistan dan Afghanistan di timur, Turki dan Irak di perbatasan baratnya, serta perairan Teluk Persia dan Teluk Oman di bagian selatan. Iran telah diisolasi secara global selama beberapa dekade sebagai akibat dari serangkaian sanksi ekonomi yang melarang perdagangan dan hubungan bisnis dengan negara lain. Sanksi ini dijatuhkan oleh negara-negara barat, terutama dipelopori oleh Amerika Serikat. Tujuan sanksi ekonomi Amerika Serikat adalah antara lain membuat Iran menjadi lebih terkucil, kehilangan sumber daya, dan kekuatan ekonominya. Hal ini membuat Iran mengalami kesulitan dan memaksa mereka untuk bisa hidup mandiri dan dalam kondisi dunia yang sebagaimana kita ketahui bersama sedang masuk di era globalisasi. Revolusi Iran tahun 1979 menciptakan negara religius yang cukup ketat, yaitu negara yang disebut dengan Negara Republik Islam, menggulingkan pemerintahan sah yang pro terhadap negara-negara barat. Republik Islam adalah nama yang digunakan oleh beberapa negara dalam dunia Islam, seperti Iran sendiri, Pakistan, Afghanistan, dan Mauritania. Pakistan menggunakan nama tersebut sejak berlakunya konstitusi tahun 1956. Sedangkan Mauritania menggunakan sejak tahun 58. Iran sendiri sejak revolusi Islam tahun 1979 yang menumbangkan dinasti Shah Pahlavi itu sudah resmi menggunakan Republik Islam Iran. Westernisasi yang sebelumnya sudah dimulai dijalankan pada saat pemerintahan Shah Pahlavi akhirnya menjadi kacau balau dan berantakan, dan Iran menjadi republik Islam yang menerapkan hukum Islam yang sangat ketat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem negara beroperasi di bawah otoritas pemimpin tertinggi atau pemimpin agung Iran biasanya disebut. Presiden terpilih akan memimpin politik dan negara di bawah pengawasan pemimpin tertinggi. Pemimpin tertinggi agung atau pemimpin agung Iran saat ini Ali Khamenei bertanggung jawab terhadap kebijakan umum Republik Iran. Ia juga merupakan ketua pasukan bersenjata Badan Intelijen Iran dan mempunyai kuasa mutlak untuk menyatakan perang. Kepala kehakiman, stasiun radio, rangkaian televisi, kepala polisi, tentara, serta 6 dari 12 anggota Majelis Wali Iran juga dilantik oleh pemimpin agung atau pemimpin tertinggi Iran. Kalau kita lihat sejumlah sanksi yang terjadi terhadap Iran yang dijatuhkan oleh sejumlah negara, terutama Amerika Serikat dan entitas internasional yang lain. Sanksi yang pertama dijatuhkan itu mulai tahun 79. Ini merupakan balasan atas tindakan sekelompok mahasiswa radikal yang menyerbu kedutaan besar Amerika Serikat di Teheran dan menyandra sejumlah anggota di dalam kedutaan besar Amerika.
Alasan kelompok mahasiswa melakukan tindakan tersebut adalah protes terhadap tindakan pemerintah Amerika yang mengizinkan Syah Iran yang telah diasingkan saat terjadi revolusi Iran untuk berobat ke Amerika. Sanksi melalui perintah eksekutif termasuk pembekuan sekitar 12 miliar dolar aset Iran, termasuk deposito bank, emas, dan properti lainnya, dan embargo perdagangan. Sanksi ini dicabut tahun 81 sebagai bagian dari Algiers Accord yang merupakan penyelesaian yang dinegosiasikan untuk pembebasan sandera. Sanksi kedua oleh Amerika Serikat dijatuhkan saat Presiden Ronald Reagan tahun 1987 karena tindakan Iran dari tahun 81 sampai 87 terhadap kapal-kapal Amerika dan kapal lain yang ada di Teluk Persia, serta alasan tuduhan terhadap Iran bahwa Iran mendukung terorisme. Sanksi kemudian diperluas tahun 95 untuk memasukkan perusahaan-perusahaan yang berusaha berurusan dengan pemerintahan Iran. Sanksi ketiga dijatuhkan tahun 2006 sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB setelah Iran menolak untuk mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1696 yang menuntut Iran untuk menghentikan program pengayaan uraniumnya. Selama bertahun-tahun, sanksi telah berdampak serius pada ekonomi dan rakyat Iran. Sejak tahun 1979, Amerika Serikat telah memimpin upaya internasional untuk menggunakan sanksi untuk memperbarui kebijakan Iran, termasuk program pengayaan uraniumnya, yang mana program ini sangat dikhawatirkan oleh pemerintah Barat, dimasukkan untuk mengembangkan kemampuan produksi senjata nuklir, meskipun Iran sendiri sebenarnya membantah bahwa programnya digunakan untuk tujuan sipil, termasuk menghasilkan listrik dan tujuan medis. Di slide berikutnya ini kita bisa lihat bahwa background Iran adalah dari sisi agama mereka mayoritas adalah Muslim Syiah. Muslim Syiah ini secara umum sebenarnya dianggap lebih moderat dalam praktek keagamaan dibandingkan Muslim Sunni yang mendominasi negara-negara Arab. Sebenarnya ada dua aliran besar dalam Islam, yaitu Sunni dan Syiah. Sunni yang cukup banyak dan Syiah itu kira-kira sekitar 15% dari sisanya. Cukup banyak kelompok masyarakat di Iran yang masih konservatif dan percaya bahwa penerapan aturan Islam adalah cara yang paling tepat untuk membentengi terhadap pengaruh buruk dari budaya Barat. Meskipun kelompok konservatif ini perlahan mulai berkurang jumlahnya dan mulai mendapat perlawanan dari generasi muda Iran. Selanjutnya untuk slide berikutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Saudara Muhammad Chandra. Baik, selanjutnya masyarakat Iran ini mulai menginginkan kebebasan. Cukup banyak dari masyarakat Iran yang sangat konservatif dan merasa bahwa pemerintahan Islam telah menjadi kekuatan yang baik untuk melawan pengaruh negatif westernisasi. Namun, bukti-bukti orang Iran ini sekarang semakin berkurang. Ketegangan antara kelompok agama dan kelompok dalam masyarakat yang menginginkan lebih banyak kebebasan terus berlanjut. Bahkan terjadi protes, demo yang bahkan berujung pada kekerasan, kericuan. Namun terlepas dari kendala yang diberlakukan oleh kepemimpinannya, masyarakat Iran terus beralih ke cara berpikir yang lebih terbuka. Selama bertahun-tahun program nuklir Iran yang dikhawatirkan oleh negara-negara Barat digunakan tujuan militer, tetapi malah menjadi kendala bagi negara Iran tersebut untuk dapat menikmati hubungan perdagangan terbuka dengan negara-negara Barat. Nah, setelah terjadi negosiasi yang sangat panjang dan berlarut-larut, akhirnya kesepakatan dicapai pada Juli 2015 yang membuka jalan bagi pencabutan sanksi
sehingga ada prospek pergerakan barang secara bebas. Hal ini Iran akan diuntungkan secara ekonomi, terutama dari sektor minyak yang sebelumnya cukup menderita selama periode sanksi. Iran juga telah lama menjadi konsumen budaya barat yang tajam. Bahkan selama periode berlangsungnya sanksi, permainan komputer, film, televisi, satelit yang disiarkan dari stasiun TV ekspatriat yang berbasis di Los Angeles semuanya telah berkembang dengan pesat. Terutama pada generasi muda dari 80 juta penduduk Iran, pendidikan yang telah menjadi prioritas kepemimpinan Republik Islam telah memberikan salah satu prospek yang paling cemerlang bagi kaum muda untuk mengejar tujuan pribadi dan pemikiran mandiri mereka. Hal ini terutama bagi perempuan yang pendidikannya cukup mendapatkan dukungan dan pemberdayaan, di mana jumlah perempuan yang berpendidikan di universitas terus meningkat. Bahkan sekitar 50% dari kelompok usia kuliah yang ada di universitas menempatkan Iran pada tingkat yang kira-kira sama dengan masyarakat barat. Iran adalah masyarakat yang muda dengan usia di bawah 40 tahun, terhitung 60% dari populasi mereka. Nah, saat wanita menjadi lebih berpendidikan, mereka mencari kemerdekaan yang lebih besar. Mereka juga menikmati lebih banyak kebebasan daripada yang ingin dilihat oleh para pemimpin agama mereka. Di antara wanita yang lebih muda, yang awalnya mereka harus menggunakan hijab atau kerudung yang tertutup, menggunakan cadar, mereka mulai bergeser. Yang tadinya menggunakan baju dominan hitam, mereka mulai bergeser lebih fashionable, lebih menggunakan warna-warna yang cerah. Bahkan mereka berani membuka atau bergeser menggunakan kerudung dengan variasi agak lebih terbuka, tidak menggunakan cadar lagi. Nah, terjadi pergeseran di situ. Hal tersebut menjadi kekhawatiran oleh para pemimpin mereka. Akan tetapi mereka menjadi pasrah pada kenyataan bahwa mereka tidak dapat berbuat banyak untuk menghentikan tren. Iran ini adalah negara yang sangat reprensif dalam menangani protes seperti yang terjadi pada tahun 2009. Namun generasi baru yang lahir sejak revolusi Islam terus mencoba mendesak untuk mendapatkan kebebasan yang lebih besar dari sebelumnya. Mereka jauh lebih tidak religius dibandingkan para yang pemimpin mereka inginkan, dan ingin menekankan individualitas mereka. Kemudian adanya larangan menggunakan internet dan media sosial, masyarakat tetap mencari cara agar mereka bisa menggunakan internet. Nah, bahkan media sosial ini telah menjadi sangat populer di antara 20 juta orang di Iran yang kini sudah banyak menggunakan ponsel pintar atau smartphone. Nah, sebenarnya tren ini sangat dikhawatirkan oleh pemerintah dan dilarang. Namun pemerintah tidak bisa berbuat banyak untuk menghentikan tren ini. Internet ini kadang bisa menjadi ancaman bagi pemerintah. Menurut pemerintah itu menjadi ancaman, tapi hampir tidak mungkin pemerintah bisa menghentikan tren internet ini. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Fian. Baik, terima kasih Mas Chandra. Saya lanjutkan ya. Ketika terpilihnya pemimpin politik moderat yaitu Hasan Rouhani sebagai presiden negara Iran pada tahun 2013 merupakan langkah maju bagi mereka yang mencari kebebasan dan perubahan sosial yang lebih besar. Karena pada saat itu dia berjanji di atas segalanya untuk merundingkan kesepakatan nuklir untuk mengakhiri sanksi. Namun dia juga menjanjikan hubungan yang lebih baik secara umum dengan negara-negara barat, khususnya dengan negara Amerika Serikat. Kemudian juga membuka akses internet juga dengan harapan masyarakat dapat lebih terbuka atas wawasannya, kemudian pengetahuannya dan juga teknologinya. Dan yang terakhir adalah kebebasan budaya, di mana budaya sebelumnya adalah sangat tertutup dilihat dari segi pakaian, terutama yang wanita dengan mengenakan pakaian hitam tanpa aksesoris maupun make up.
Baik, menurut kelompok kami, dalam hal pendidikan, perempuan Iran mulai mendapatkan dukungan untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi sampai dengan level universitas. Ini terlihat dari data yang menunjukkan bahwa dari usia yang seharusnya ada di level pendidikan universitas, sekitar 55% telah ada di kampus untuk menuntut pendidikan di level universitas. Perempuan Iran mulai berani mengekspresikan diri dengan cara berpakaian yang lebih modis, menggunakan kosmetik, kemudian menggunakan aksesoris. Di samping itu juga muncul keinginan dan harapan untuk mendapatkan kebebasan yang lebih. Artinya, perempuan Iran mulai banyak masuk dan mewarnai dunia kerja di Iran dalam rangka aktualisasi diri mereka. Selain itu, perempuan yang notabene akan menjadi calon ibu bagi generasi mereka dan dengan background pendidikan yang cukup tinggi saat itu, yaitu sekitar 55% ada di level universitas. Artinya, harapan bahwa generasi Iran berikutnya akan memiliki pendidikan yang lebih baik atau minimal sama dengan orang tuanya, sehingga generasi ke depan Iran akan lebih cerdas dan berpendidikan. Dengan demikian, kesempatan untuk lebih maju dan makmur bagi Iran sebagai harapan generasi muda Iran saat ini bisa tercapai. Samping berperan dalam dunia pendidikan, perubahan pada generasi muda, perempuan Iran mendorong bangkitnya bisnis fashion dan aksesorisnya. Karena perempuan Iran yang mulai menyukai gaya berbusana, yang awalnya mereka hanya dominan warna-warna hitam, warna-warna gelap, mereka mulai menyukai warna-warna cerah, mulai fashionable, mulai modis, dan mulai menggemari kosmetik, aksesoris, seperti itu. Apa implikasi politik dari perubahan sosial untuk masa depan Iran? Implikasi politik yang mungkin akan terjadi adalah bahwa Iran bisa saja berubah dari negara Republik Islam menjadi negara yang lebih demokratis dan bahkan ke depan bisa menuju ke arahnya pemisahan antara pemerintahan dan agama, di mana pemerintahan akan memisahkan diri dari peran pemimpin tertinggi agama dalam pengaturan negara. Pemimpin agama akan lebih diperankan sebagai penasehat dan tidak mempunyai otoritas yang absolut seperti sekarang ini. Iran kemungkinan akan lebih terbuka dengan dunia internasional dalam rangka melakukan perdagangan dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakatnya. Baik, menurut kelompok kami, manakah dari perubahan sosial dan budaya yang disebutkan dalam studi kasus ini yang paling signifikan bagi Iran dan mengapa? Menurut kelompok kami, yang pertama, mulai berani bersikap, generasi muda Iran mulai berani bersikap untuk bisa menyuarakan aspirasi mereka terkait dengan harapan mereka untuk Iran ke depan. 2009 terjadi protes besar dan sempat mengakibatkan kerusuhan terkait dengan keinginan generasi muda untuk bisa lepas dari sanksi ekonomi yang selama ini terjadi bertahun-tahun di Iran. Nah, selanjutnya kebebasan. Masyarakat mulai menginginkan kebebasan untuk memilih yang terbaik untuk mereka. Pengalaman isolasi dari dunia luar selama bertahun-tahun membuat mereka jenuh dan menginginkan kebebasan dan keterbukaan terhadap dunia luar. Selanjutnya pendidikan yang lebih tinggi. Generasi muda cukup banyak yang berada pada level pendidikan yang tinggi dengan harapan bisa mengubah masa depan mereka menjadi lebih baik. Selanjutnya mulai berubah dari masyarakat religius bergeser perlahan ke less religius. Sesuai dengan fakta dalam studi kasus di atas, disebutkan bahwa generasi muda Iran kebanyakan kurang religius dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Seperti itu. Profesor Bimen, yang artikelnya merupakan salah satu sumber studi kasus ini, yakin bahwa perubahan sosial yang terjadi bersifat transformasional. Efek kumulatif dari perubahan perilaku dan budaya ini adalah transformasi masyarakat Iran. Apakah Anda setuju dengannya? Kami dari kelompok setuju
bahwa perubahan sosial yang terjadi bersifat transformasional dan merupakan efek kumulatif dari perubahan perilaku dan budaya di masyarakat Iran. Transformasi ini terjadi karena akumulasi dari ekspektasi masyarakat Iran yang terutama dimotori oleh generasi muda Iran yang menginginkan kebebasan lebih dalam kehidupan bermasyarakat. Kebebasan dalam memilih yang terbaik untuk individu dan memilih yang terbaik bagi masa depan mereka. Media sosial dan internet yang meskipun dibatasi, tapi telah membuka mata generasi muda Iran bahwa di luar Iran telah menjadi komunitas atau masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, serta memiliki kebebasan berekspresi dan aktualisasi diri. Jendela atas pengetahuan dan berbagai pengalaman melalui internet dan media sosial ini yang perlahan mendorong terjadinya perubahan budaya bagi masyarakat Iran, dan perlahan Iran mulai terbuka dengan budaya Barat. Pada kesimpulan case study kali ini bahwa pergeseran budaya yang terjadi di Iran disebabkan oleh beberapa faktor, di mana yang paling dominan dipengaruhi oleh beberapa kondisi, yaitu yang pertama, bahwa negara Iran merupakan negara yang perlahan mengalami akan transformasi budaya. Dengan dibuktikan pola hidup masyarakat, terutama generasi muda Iran yang bersuara menuntut untuk Iran menjadi lebih terbuka, baik dari segi ekonomi, budaya, dan seni, demi Iran yang lebih makmur dari sisi ekonomi. Kemudian yang kedua, generasi sebelumnya sudah mengalami aging atau penuaan, dan sudah mulai ditinggalkan oleh yang muda yang notabene populasinya cukup besar di Iran. Kemudian yang ketiga, bahwa tuntutan dasar kesejahteraan manusia yang selama ini belum maksimal dan bahkan ada yang terabaikan karena sanksi ekonomi yang sudah dialami bertahun-tahun yang membuat masyarakat berharap Iran bisa berubah menjadi lebih baik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih.